Tahun 1945, dunia sedang dilanda Perang Dunia II. Jepang yang mulai menguasai Indonesia sejak 1942 mulai terdesak. Di tengah kekacauan global, harapan rakyat Indonesia untuk merdeka makin membara. Pada bulan Maret, Jepang mulai membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Inilah kisah perumusan dasar negara Indonesia yang kelak disebut Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, bangsa Indonesia ini akan menghadapi bangsa yang baru, bangsa yang akan mengguncangkan dunia. Oleh karena itu, dalam sidang ini membahas dasar negara Indonesia sebagai fondasi bangsa Indonesia yang akan datang. Saya Dr. Rajiman dengan ini menyatakan rapat sidang dibuka. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk berpendapat atau yang mempunyai saran yang bagus agar menyongsong kemerdekaan ini dengan menyampaikan usulan-usulan yang mengenai dasar negara. Kepada saudara-saudara saya persilahkan. Saya mempunyai usul bahwa Indonesia negara yang kaya akan tradisi dan sejarah. Sejarah Indonesia membuktikan bahwa Indonesia negara yang sangat besar. Apabila bersatu, menumbuhkan dasar negara yang mengakui seluruh pihak dan seluruh bangsa. Terima kasih. Saya setuju dengan pendapat Bung Suberjo. Kita, negara Indonesia, akan membutuhkan sebuah ideologi yang dapat mempersatukan Indonesia. Terima kasih. Baiklah saudara-saudara sekalian, saya telah mendengar usul yang telah diutarakan dan saya telah membuat rangkuman. Menurut saya, dasar negara dirumuskan berupa 5 poin yang saya sebut sebagai dasar dan asas NKRI yang meliputi: yang pertama, peri kebangsaan; yang kedua, peri kemanusiaan; yang ketiga, peri ketuhanan; yang keempat, peri kerakyatan; dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Mengapa saya mengatakan seperti itu? Ini karena fondasi dasar negara bangsa, di mana bangsa kita ini peduli kepada sesama yang mencerminkan sikap kemanusiaan, sikap bangsa. Kita pula yang memegang teguh toleransi dalam beragama, yang hal ini merupakan pencerminan dari peri ketuhanan dan juga rakyat. Kita merupakan rakyat yang suka keberagaman, sehingga hal ini dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat. Terima kasih usulannya Saudara Yamin. Mungkin ada usulan dari anggota yang lain? Saya rasa tidak ada lagi usulan, Ketua. Baiklah, sidang hari ini kita tutup sampai di sini dan dilanjutkan di hari kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kita mulai sidang hari ketiga. Selanjutnya, dipersilakan kepada seluruh anggota yang lain untuk menyampaikan gagasannya.
Terima kasih kepada Ketua beserta Wakil yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan pandangan saya tentang dasar negara. Adapun rumusan yang saya usulkan diantaranya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Demikian gagasan yang saya sampaikan, mohon untuk dipertimbangkan. Terima kasih. Baiklah, dipersilakan anggota lain untuk menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Saudara-saudara sekalian, setelah saya memikirkan ini semalaman, saya berpendapat bahwa dasar negara kita harus berdasar kepada yang pertama, kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasional atau peri kemanusiaan, dan yang ketiga, mufakat atau demokrasi, yang keempat, kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Saudara-saudara, dasar-dasar telah saya usulkan, usulannya ada 5. Dan saya memberi usul ini untuk memberi nama kelima dasar negara tersebut adalah Pancadharma. Namun, nama Pancadharma ternyata tidak tepat di sini, karena Pancadharma berarti kewajiban. Sedangkan kita membicarakan tentang dasar setelah mendapatkan saran dan petunjuk dari seorang teman kita, ahli bahasa. Akhirnya, saya memberi nama kelima dasar negara tersebut, yaitu Pancasila. Panca artinya 5, dan sila artinya asas atau dasar. Di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan yang 5 itu, saya bisa peras sehingga tinggal 3 saja dan disebut Trisila. Yang pertama, sosialisme, yang kedua, sosio-demokratis, dan ketuhanan. Dan jika saya peras lagi menjadi 1, yaitu sosio-nasionalisme. Apakah saudara-saudara setuju dengan usulan saya? Silakan temukan pendapat Anda. Terima kasih, itu rumusan saya. Bagaimana Pak Ketua, usulan Pancasila atau Trisila apakah bisa diterima? Baiklah, kepada hadirin anggota sidang untuk menyampaikan pendapat tentang usulan nama Pancasila yang disampaikan oleh Bung Karno. Saya selaku dari perwakilan anggota pada sidang menyatakan setuju dengan nama Pancasila yang diberikan oleh Bung Karno. Baiklah, ternyata para anggota sepakat untuk menyetujui pemberian nama dasar negara yang telah disampaikan oleh Bung Karno, yaitu Pancasila. Saya rasa usulan nama yang diberikan oleh Bung Karno ada benarnya, saudara-saudara sekalian. Jadi, kita sudah menyimak bagaimana pandangan tentang dasar negara yang telah disampaikan oleh Mr. Muhammad Yamin, Dr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dan dasar negara pun telah disepakati, yaitu Pancasila. Namun, mengenai rumusan tersebut, dasar negara Pancasila akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia 9. Dengan demikian, sidang pertama BPUPKI dengan agenda rumusan dasar negara kita akhiri sampai di sini.